Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasalim. Matahari pagi perlahan condong ke barat, di kaki Gunung Wilis. Langit berubah jingga, menyelimuti hamparan hutan yang luas dan rimbun. Udara terasa dingin menusuk tulang, meskipun sudah pagi. Suara serangga dan burung-burung hutan bersahutan, seakan menyimpan sebuah rahasia yang belum terungkap. Gunung itu berdiri megah, menjulang tinggi, seakan menjadi gerbang menuju alam, yang tidak bisa dijangkau sembarang orang. Wali Paidi berdiri di sebuah desa kecil, yang terletak di lereng Gunung Wilis. Penampilannya sederhana, mengenakan kemeja hitam, sarung batik, peci hitam di kepala, dan di tangannya membawa sebuah termos kecil, berisi kopi hitam. Senyum tipis terukir di wajahnya, seolah tidak ada beban, meski banyak orang di sekitarnya, bercerita tentang keangkeran Gunung Wilis. "Nak, jangan sekali-kali naik ke atas gunung itu," bisik seorang lelaki tua di balai desa. "Sudah banyak orang yang mencoba, tapi mereka kembali dengan ketakutan. Ada yang hilang, ada yang jatuh sakit, bahkan ada yang tak pernah kembali." Wali Paidi menatap lelaki tua itu, dengan mata teduh. Ia tidak langsung menjawab, melainkan menuangkan kopi ke sebuah gelas kecil, yang dibawanya. Asap tipis mengepul, aroma kopi hitam menguap ke udara, menciptakan suasana hangat, di tengah dinginnya pagi. Kopi ini, bisa jadi penguat hati, tapi kalau hati sudah dipenuhi rasa takut, secangkir kopi pun tak akan ada artinya, ucap Wali Paidi pelan. Beberapa orang desa yang mendengar ucapannya, terdiam. Mereka saling pandang, merasa kata-kata itu seperti menamparkan rasa takut, yang selama ini mereka pelihara. Namun ketakutan pada Gunung Wilis, terlalu besar untuk dihapus hanya dengan secangkir kopi, atau kalimat menenangkan. Seorang pemuda bernama Hendra, maju mendekat. "Tuan, apakah benar Anda hendak naik ke atas? Di sana ada cahaya aneh, yang sering muncul di malam hari." Orang bilang itu bukan cahaya biasa, melainkan tanda keberadaan Ratu Gunung. "Kalau benar, apakah Anda tidak takut?" Wali Paidi tersenyum. "Takut itu manusiawi, tapi jangan biarkan takut mengendalikan langkahmu. Aku hanya ingin melihat, apa yang sebenarnya ada di gunung itu. Kalau memang ada sesuatu, biar aku yang berbicara." Perkataan itu membuat suasana semakin hening. Orang-orang menunduk, tidak ada yang berani lagi membujuknya. Mereka tahu, sekali Wali Paidi memutuskan sesuatu, tak ada yang bisa menghentikannya. Malam itu, Wali Paidi beristirahat di rumah seorang warga. Suara angin malam berdesir, membawa dingin yang menusuk. Dari kejauhan, ia melihat puncak Gunung Wilis, diselimuti kabut putih yang berkilau, diterpa cahaya bulan. Aneh, kilauan itu tampak berdenyut, seperti jantung yang berdetak. Wali Paidi menghela nafas panjang, lalu meneguk sedikit kopi dari termosnya. "Besok pagi aku harus berangkat," gumamnya sendiri. "Kalau memang ada rahasia di gunung itu, biarlah aku yang menyingkapnya." Keesokan paginya, ia mulai berjalan mendaki. Jalan setapak menanjak, tanah basah oleh embun, dan di kanan kiri, hanya hutan lebat dengan pepohonan tinggi. Udara segar bercampur dengan aroma tanah, dan sesekali terdengar suara hewan liar, yang berlari menjauh. Wali Paidi berjalan tanpa terburu-buru. Setiap beberapa langkah, ia berhenti, duduk di atas batu, lalu menuangkan kopi dari termosnya. Baginya, secangkir kopi bukan sekadar minuman, melainkan teman perjalanan, yang memberi ketenangan. Namun, semakin tinggi ia naik, suasana terasa semakin aneh. Angin bertiup tak menentu, suara burung menghilang, digantikan bisikan samar, yang terdengar entah dari mana, seolah hutan itu hidup, mengawasinya dari segala arah. Tiba-tiba, sebuah suara lembut terdengar, membuatnya berhenti melangkah. Ia menoleh, namun tidak ada siapa-siapa, hanya pepohonan menjulang, dan kabut yang mulai turun perlahan. Namun,
Suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas, seperti suara seorang wanita, namun tak berasal dari arah tertentu. Wali Paidi tidak gentar, ia malah duduk di atas batu besar, menuang kopi ke gelas kecil, dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Kalau memang ada yang memanggilku, datanglah, jangan hanya berbisik, gumamnya. Kabut di sekelilingnya berputar, suara samar berubah menjadi tawa pelan, merambat seperti angin yang menusuk telinga. Dari balik kabut, bayangan seorang wanita perlahan muncul. Rambutnya panjang terurai, wajahnya cantik, namun memancarkan aura, yang membuat bulu kuduk berdiri. Pakaian yang ia kenakan berkilau, seakan dijahit dari cahaya bulan. Wali Paidi menatapnya tanpa gentar. Jadi ini yang mereka sebut Ratu Gunung Wilis. Wanita itu tersenyum, bibirnya merah, matanya berkilau aneh. Kau berbeda dari yang lain, manusia. Mereka datang dengan ketakutan, tapi kau datang dengan tenang, bahkan membawa kopi. Iya, jawab Wali Paidi singkat. Ia menyeruput kopi di tangannya, menatap wanita itu, seolah ia hanyalah manusia biasa. Kopi ini menemaniku, tidak lebih, tidak kurang. Ratu Gunung tertawa kecil, suaranya merdu, namun terasa dingin. Aku ingin melihat lebih banyak tentangmu. Naiklah lebih tinggi di puncak, aku akan menunggumu. Kabut kembali menutup tubuhnya, dalam sekejap, sosok itu lenyap, meninggalkan kesunyian yang menekan. Wali Paidi hanya menghela napas lalu berdiri, ia tahu, pendakiannya baru saja dimulai. Gunung Wilis bukan sekadar hutan dan kabut, di sana, ada rahasia yang jauh lebih besar, menantinya di puncak, dan Wali Paidi dengan secangkir kopi sederhana, melangkah tanpa ragu menuju takdir, yang akan mempertemukannya dengan Ratu Gunung. Langkah Wali Paidi menapak di jalur terjal, kabut semakin pekat, menutup pandangan ke depan. Hutan di sekitar terasa sunyi, terlalu sunyi, sampai-sampai suara napasnya sendiri terdengar begitu jelas. Tidak ada suara burung, tidak ada serangga, alam seakan menahan nafas, menunggu sesuatu yang belum menampakkan diri. Wali Paidi meneguk sedikit kopi dari termos yang selalu dibawanya. Aroma hitam pekat itu membuat hatinya tetap tenang. Ia tahu semakin tinggi ia melangkah, semakin besar kemungkinan berhadapan dengan hal-hal yang tidak kasat mata. Namun, wajahnya tetap datar, tanpa ketakutan sedikitpun. Di kejauhan, terdengar bunyi gemericik air. Ia mendekat, menemukan sebuah sungai kecil, dengan air sejernih kristal, aliran itu memantulkan cahaya samar dari kabut. Wali Paidi berjongkok, mencelupkan tangannya, merasakan dinginnya air pegunungan. Namun tiba-tiba, air itu bergolak. Dari permukaan sungai, muncul cahaya hijau kebiruan yang berputar. Wali Paidi menatapnya tanpa berkedip, dan dari pusaran cahaya itu, perlahan keluar sebuah bayangan. Bayangan itu melangkah ke tepian, mengangkat wajahnya, menatap Wali Paidi dengan sorot mata yang tajam, sekaligus memikat. Sosok itu adalah wanita yang kemarin, yang hanya tampak sebagai siluet kabut. Kali ini, ia muncul dengan wujud yang lebih nyata, rambut hitam panjang tergerai sampai ke pinggang. Kulitnya pucat bercahaya, dan pakaiannya menjuntai, seperti terbuat dari kabut yang bersinar. Wajahnya cantik, namun bukan kecantikan manusia biasa. Ada pesona yang membuat siapapun bisa terjebak dalam pandangan matanya. "Selamat datang, manusia," ucapnya dengan suara lembut, namun menggema di sekitar hutan. "Aku adalah penguasa Gunung Wilis. Orang-orang menyebutku Ratu Gunung." Wali Paidi duduk di atas batu, menuangkan kopi ke dalam gelas kecil, tanpa terburu-buru. Ia menatap wanita itu, seakan ia hanya seorang tamu biasa. "Kalau begitu, kita sudah resmi berkenalan. Aku Paidi, orang desa yang suka mengembara," sambil membawa kopi. Ratu Gunung tersenyum samar. "Kau berbeda dari orang-orang yang datang ke sini, mereka biasanya datang dengan wajah penuh rasa takut. Ada yang datang untuk meminta kekayaan, ada yang ingin kesaktian,
bahkan ada yang berani menantangku. Tapi mereka semua hancur oleh keserakahan mereka sendiri. Wali Paidi mengangkat gelasnya, menyeruput sedikit. Aku tidak butuh harta, tidak butuh kesaktian. Aku hanya ingin tahu, kenapa gunung ini membuat orang-orang di bawah resah, itu saja. Mata sang ratu berkilau. Ia melangkah mendekat, langkahnya tidak menimbulkan suara. Kabut seakan membuka jalan, setiap kali kakinya menapak. Manusia, kau benar-benar menarik. Ada sesuatu dalam dirimu, yang membuatku ingin tahu lebih dalam. Ratu Gunung berhenti sejenak, menatap gelas kopi yang ada di tangan Wali Paidi. Kopi itu, aroma kopi yang kau bawa, berbeda dari apapun yang pernah kucium di dunia ini. Wali Paidi tersenyum tipis. Kopi ini hanya kopi biasa. Air panas, bubuk kopi, sedikit kesabaran untuk menunggu, lalu jadilah. Tidak, manusia, kau salah. Suara sang ratu meninggi lalu merendah lagi, dengan nada penuh minat. Aku bisa merasakan energi yang mengalir dari setiap tetes kopi itu. Ada kekuatan yang tidak dimiliki minuman lain. Katakan padaku, apa rahasianya? Wali Paidi menatapnya dalam-dalam. Rahasia kopi hanya satu, kesederhanaan. Kau minum dengan hati ikhlas, ia akan menguatkanmu. Kau minum dengan hati tamak, ia akan menghancurkanmu. Sang ratu terdiam sejenak, lalu tertawa lirih. Tawanya merambat ke udara, bergema di balik pepohonan. Kau semakin menarik, manusia. Aku ingin kopi itu. Aku ingin merasakan sendiri, bagaimana kekuatannya bekerja. Berikan padaku secangkir. Wali Paidi tidak langsung menjawab. Ia menutup termosnya, lalu meletakkannya di samping. Kopi ini bukan barang dagangan. Kalau kau benar-benar ingin merasakannya, bukan sekadar untuk menambah kesaktianmu, tapi untuk menenangkan hati, mungkin aku akan memberimu. Ratu Gunung mengernyit, matanya menyipit penuh rasa penasaran. Kau berani menawariku syarat? Tanya sang ratu. Aku tidak sedang menawarimu. Aku hanya mengingatkan, kopi ini bukan alat untuk memperbesar kekuatan, ia adalah sahabat sederhana. Kalau kau meminumnya dengan niat yang salah, jangan salahkan aku, kalau akibatnya tak sesuai keinginanmu. Suasana mendadak hening, angin berhenti bertiup, kabut menebal, dan udara terasa berat. Mata sang ratu berkilau tajam. Namun di balik itu, tersimpan rasa penasaran, yang tak bisa ia sembunyikan. Akhirnya ia berkata, baiklah, manusia, aku akan menunggu di puncak. Bawa kopi itu, dan di sana aku akan meneguknya. Kalau memang benar kata-katamu, aku akan tahu. Tapi kalau ternyata kau menipuku. Sang ratu mendekat, hingga jarak wajah mereka hanya sejengkal. Suaranya berubah tajam. Aku akan membuatmu menjadi bagian dari gunung ini, selamanya. Wali Paidi menatapnya tenang. Ia meneguk kopi terakhir di gelas, lalu berkata pelan, kopi ini tidak pernah menipu siapapun. Hanya hati manusialah, yang suka menipu dirinya sendiri. Ratu Gunung menatapnya lama, lalu tersenyum samar. Kita lihat saja nanti. Dalam sekejap, kabut menyelubungi seluruh tubuhnya, dan ia lenyap ke udara, meninggalkan Wali Paidi seorang diri, di tepi sungai. Wali Paidi hanya menghela napas, menutup termosnya, lalu kembali berjalan menuju jalur pendakian. Ia tahu, pertemuan tadi hanyalah awal, yang lebih besar sedang menantinya di puncak Gunung Wilis. Pagi itu, kabut menyelimuti punggung Gunung Wilis. Udara begitu dingin, sampai-sampai napas Wali Paidi terlihat seperti asap tipis yang keluar dari mulutnya. Jalur setapak semakin menanjak, akar-akar pohon menonjol dari tanah, licin karena embun. Sesekali Wali Paidi berhenti duduk di atas batu, lalu menuangkan kopi dari termosnya. Sederhana sekali pemandangan itu. Seorang lelaki desa, duduk tenang di tengah hutan yang penuh misteri, menyeruput kopi, seakan dunia tidak sedang dipenuhi keganjilan. Namun di balik kesederhanaan itu, langkahnya semakin dekat menuju pertemuan, yang akan menentukan banyak hal. Ketika matahari mulai naik,
Tiba-tiba suara angin berubah. Hembusannya bukan lagi sejuk, melainkan seperti bisikan. Daun-daun bergetar, tapi bukan karena tiupan alam. Ada kekuatan lain, yang membuat hutan bergidik. Wali Paidi mengangkat wajahnya, menatap ke depan. Dari balik pepohonan, muncullah sosok yang kemarin sudah ia temui. Sang Ratu, kali ini ia tidak datang sendiri. Bayangan hitam menyerupai prajurit gaib, berdiri di belakangnya. Tubuh mereka tinggi, mata mereka merah menyala, dan tangan mereka membawa tombak seperti api yang menyala. Ratu Gunung berjalan anggun, menuju ke arah Wali Paidi. Senyum samar menghiasi wajahnya. Namun di balik senyum itu, ada sesuatu yang terasa berbeda, lebih tegas, lebih menuntut. Manusia, ucapnya lembut, namun penuh tekanan. Aku sudah menunggumu. Mana kopi yang kau janjikan? Wali Paidi berdiri perlahan, menepuk-nepuk debu di pakaiannya. Ia menatap sang ratu, lalu membuka termosnya. Asap tipis mengepul, aroma kopi langsung memenuhi udara, bahkan membuat para prajurit gaib di belakang sang ratu tampak gelisah. Kopi ini sederhana, kata Wali Paidi tenang. Aku sudah katakan kemarin, kalau kau minum dengan hati yang tenang, ia akan menenangkanmu. Kalau kau minum dengan tamak, ia akan menghancurkanmu. Mata sang ratu berkilau. Ia mendekat, menatap gelas kecil yang kini terisi penuh, dengan cairan hitam pekat. Tangan anggun itu terulur, mengambil gelas dari tangan Wali Paidi. Namun sebelum ia meneguknya, Wali Paidi berkata pelan namun tegas, "Ingat Ratu, aku tidak sedang memberimu ramuan sakti. Aku hanya memberimu kopi. Selebihnya hatimu sendiri yang akan menentukan, apa yang kau rasakan." Ratu menatapnya lama, lalu tersenyum tipis. "Kau terlalu banyak bicara, manusia. Tapi tak apa, aku akan buktikan sendiri." Ia mengangkat gelas itu tinggi-tinggi, lalu meneguknya perlahan. Sesaat, tidak ada yang terjadi. Hening, semua mata, termasuk prajurit gaib tertuju padanya. Namun beberapa detik kemudian, tubuh sang ratu bergetar. Matanya memejam, lalu terbuka lagi, dengan cahaya yang lebih terang dari sebelumnya. Suara gaung terdengar di udara. Seakan gunung itu ikut bergetar. "Luar biasa," bisiknya. "Kopi ini, aku bisa merasakan, aliran kekuatan masuk ke dalam tubuhku. Seperti ada energi, yang membangkitkan kekuatanku 100 kali lipat." Ia tertawa. Tawanya nyaring bergema, di seluruh lereng gunung. Para prajurit gaib ikut bersorak, tombak mereka dihentakkan ke tanah, menciptakan getaran seperti guntur. Wali Paidi menatapnya dengan tenang. Ia tidak ikut larut dalam kesenangan itu. Ia tahu, sesuatu yang lebih besar, sedang disiapkan oleh alam. Ratu Gunung kembali menatap Wali Paidi. Senyumnya semakin lebar, matanya berkilau penuh kuasa. "Manusia, kau telah memberiku kekuatan, yang tak pernah kurasakan sebelumnya. Dengan kopi ini, aku bisa menguasai lebih dari sekadar gunung ini. Aku bisa memperluas wilayahku, menaklukkan alam gaib lain, bahkan menguasai dunia manusia." Suasana hutan langsung berubah mencekam. Angin bertiup kencang, dedaunan berputar, dan cahaya aneh muncul di langit. Prajurit gaib berteriak-teriak, seakan merayakan kebangkitan ratu mereka. Namun Wali Paidi tetap tak bergeming. Ia menutup termosnya, lalu duduk kembali di atas batu. "Aku sudah katakan sejak awal, kopi ini tidak bisa kau gunakan untuk menambah kesaktianmu. Kalau kau merasa lebih kuat, itu bukan karena kopinya. Itu karena hatimu sedang diliputi rasa tamak." Ratu terdiam sejenak, lalu wajahnya berubah. Senyumnya hilang, digantikan tatapan tajam penuh kemarahan. "Apa maksudmu? Apakah kau meracuni aku?" Wali Paidi menggeleng pelan. "Tidak, aku hanya memberimu kopi. Kalau tubuhmu bereaksi seperti itu, berarti ada sesuatu di dalam dirimu yang terbuka. Sesuatu yang selama ini, kau sembunyikan. Bukan kekuatan yang bertambah, tapi justru kelemahan yang terbuka lebar." Mata sang ratu berkilat. Ia menjerit marah.
Suaranya menggelegar, sampai membuat pohon-pohon berguncang. Kau berani mempermainkanku, manusia. Para prajurit gaib langsung maju. Tombak mereka diarahkan ke Wali Paidi. Namun, Wali Paidi hanya menghela napas, menyeruput sedikit kopi dari gelasnya sendiri. Kemarahanmu hanya menunjukkan satu hal, ucapnya tenang. Bahwa kopi ini tidak menambah kekuatanmu, tapi menyingkap siapa dirimu yang sebenarnya. Kau haus kuasa, tapi kosong di dalam. Itu sebabnya, kau merasa goyah setelah meneguknya. Ratu menjerit lagi, kali ini lebih keras. Langit mendadak gelap, awan hitam berkumpul di atas puncak gunung. Petir menyambar, angin berputar seperti badai. Inilah awal dari benturan besar. Wali Paidi tahu, ia tidak bisa mundur lagi dari permintaan sang ratu untuk merasakan kopi bukanlah hal sepele. Ia telah membuka pintu menuju pertarungan batin yang lebih dalam. Pertarungan antara ketulusan, keserakahan, dan badai itu akan segera pecah. Langit di atas Gunung Wilis mendadak berubah kelam. Awan hitam berputar seperti pusaran raksasa, petir menyambar-nyambar, dan angin bertiup kencang, hingga pepohonan bergoyang liar. Hutan yang tadinya sunyi, kini seperti sedang menjerit. Semua itu bukan ulah alam biasa, melainkan kekuatan yang dipancarkan oleh sang ratu. Ratu Gunung berdiri tegak, tubuhnya berkilau, dengan cahaya hijau kebiruan. Rambutnya berkibar liar, matanya memancarkan sinar tajam, seperti bara api. Suara tawanya menggema, menembus seluruh lembah. Aku merasakan kekuatan yang luar biasa, manusia. Kopi yang kau berikan padaku, membangkitkan sisi terdalam dalam diriku. Kau sudah memberiku kekuatan, untuk menaklukkan seluruh alam gaib. Prajurit-prajurit gaib di belakangnya bersorak, tombak mereka menghantam tanah, membuat bumi bergetar, aura hitam pekat menyelimuti sekeliling mereka. Namun, Wali Paidi tetap duduk di atas batu, memegang gelas kecil berisi kopi. Ia meneguknya perlahan, seakan badai gaib, yang mengguncang gunung itu, tidak ada artinya. Matanya teduh, dengan wajah sama sekali, tidak menunjukkan rasa takut. Aku sudah bilang sejak awal, ucap Wali Paidi tenang. Suaranya kalah oleh gemuruh petir, tapi tetap jelas terdengar. Kopi ini, tidak menambah kekuatan siapapun, ia hanya cermin. Apa yang kau rasakan, itu berasal dari hatimu sendiri. Ratu Gunung menatapnya, dengan amarah yang membara. Diam, manusia, kau ingin merendahkanku. Kau pikir aku tidak tahu, apa yang sedang terjadi. Kekuatanku kini, 100 kali lipat. Aku bisa menghancurkanmu, dengan satu gerakan saja. Ratu Gunung mengangkat tangannya. Dalam sekejap, pusaran angin terbentuk di atas Wali Paidi, berubah menjadi tombak petir yang siap meluncur. Prajurit gaib berteriak lantang, mendukung perintah sang ratu. Namun sebelum tombak petir itu meluncur, Wali Paidi hanya meletakkan gelas kopinya di tanah, lalu berdiri perlahan. Ia mengangkat kedua tangannya, tidak dengan jurus atau ajian, melainkan dengan sikap sederhana. Kalau benar kau merasa lebih kuat, buktikanlah. Hancurkan aku. Tapi ingat, kekuatan yang lahir dari ketamakan, hanya akan berbalik menghancurkan pemiliknya. Ratu Gunung menjerit marah, melemparkan tombak petir itu. Suara ledakannya, membuat seluruh lereng gunung berguncang. Batu-batu besar berjatuhan, pohon-pohon tumbang, dan tanah bergetar hebat. Asap tebal mengepul, menutupi tempat Wali Paidi berdiri. Para prajurit gaib bersorak keras, yakin Wali Paidi telah hancur menjadi abu. Namun, saat asap itu perlahan hilang, sosok Paidi masih berdiri tegak, di tempat yang sama. Pakaian lusuhnya tak terbakar, wajahnya tetap tenang, bahkan gelas kopi di tanah, tidak tumpah sedikit pun. Ratu Gunung terkejut. Mustahil, tidak ada yang bisa menahan seranganku barusan. Wali Paidi menatapnya dengan mata teduh. Kau salah, Ratu. Bukan aku yang menahan seranganmu. Hatimu sendiri yang menahan kekuatan itu, agar tidak membunuhku. Kau tahu jauh di dalam dirimu,
ada sesuatu yang menolak, untuk benar-benar menjadi penghancur. Ratu Gunung menggertakkan gigi, tangannya kembali terangkat. Kali ini memanggil kekuatan, yang lebih besar dari langit. Badai hitam turun, menyelimuti puncak gunung. Petir berkilat-kilat, cahaya hijau membelah kabut, aura kematian menyelimuti udara. Namun semakin besar kekuatan itu, semakin goyah tubuh sang ratu. Kopi yang ia minum sebelumnya, mulai bekerja, bukan menambah kekuatan, melainkan memperlihatkan kelemahannya sendiri. Ia mulai gemetar, wajahnya pucat, matanya berputar seperti diselimuti rasa sakit. "Apa ini?" jeritnya. "Kenapa tubuhku terasa seperti terbakar dari dalam?" Wali Paidi melangkah maju, perlahan tapi pasti. Setiap langkahnya, menimbulkan ketenangan, yang berlawanan dengan kegaduhan badai. "Itulah cermin yang kubilang padamu," ucapnya. "Kopi ini, hanya membuka tirai hatimu. Kau bukan bertambah kuat, kau hanya sedang diperlihatkan, apa yang sesungguhnya kau sembunyikan. Ketamakan, keserakahan, dan kehampaan." Ratu terhuyung, tangannya bergetar. Badai yang tadi begitu kuat, mulai melemah. Petir redup, angin melambat. Prajurit gaib di belakangnya, tampak ragu. Mereka saling pandang, tidak yakin apakah harus terus mendukung sang ratu, yang mulai kehilangan kendali. Dengan sisa tenaga, Ratu Gunung menjerit, "Tidak, aku tidak akan kalah hanya karena secangkir kopi. Aku adalah penguasa Gunung Wilis. Aku tidak akan tunduk pada siapapun." Wali Paidi berdiri tepat di depannya, hanya beberapa langkah jaraknya. Ia menunduk sedikit, lalu menuangkan kopi lagi ke gelas kecil, menyerahkannya ke arah sang ratu. "Kalau kau masih merasa berkuasa, minumlah lagi. Tapi ingat, setiap tegukan, akan memperlihatkan siapa dirimu sebenarnya. Maukah kau melihat lebih dalam?" Ratu Gunung terdiam, tangannya gemetar, ketika hendak mengambil gelas itu. Matanya berkilau bukan hanya oleh amarah, tapi juga oleh rasa takut, yang selama ini tidak pernah ia akui. Prajurit-prajurit gaib bersorak lagi, mencoba memberi semangat, tapi suara mereka terdengar goyah. Mereka bisa merasakan, kekuatan sang ratu tidak lagi stabil. Akhirnya Ratu Gunung menepis gelas itu, dengan kasar. Gelas kecil itu jatuh ke tanah, pecah, dan kopi mengalir membasahi akar pohon. "Aku tidak butuh kopimu, manusia. Aku akan menghancurkanmu, dengan kekuatanku sendiri." Ia berteriak, tubuhnya bersinar semakin terang, tapi cahaya itu tidak stabil. Tubuhnya bergetar hebat, seakan dua kekuatan bertolak belakang, saling tarik-menarik di dalam dirinya. Wali Paidi menatapnya dalam, lalu berkata pelan namun menusuk, "Kau bukan sedang bertarung denganku, Ratu. Kau sedang bertarung dengan dirimu sendiri." Kalimat itu menusuk lebih tajam, dari tombak petir manapun. Ratu Gunung menjerit panjang, tubuhnya bergetar hebat, dan badai di langit mencapai puncaknya. Gunung Wilis bergetar, seperti hendak runtuh. Inilah puncak benturan takdir. Pertarungan bukan lagi sekadar adu kekuatan, melainkan ujian terbesar bagi hati sang ratu. Hening. Begitu badai gaib mereda, Gunung Wilis seperti menghela nafas panjang. Pepohonan yang tadi berguncang, kini berdiri tenang. Awan hitam yang menggantung di langit, mulai menyingkir, menampakkan cahaya matahari yang samar. Wali Paidi berdiri tegak, tubuhnya masih diliputi sisa-sisa energi batin. Napasnya teratur, wajahnya tenang, meskipun keringat menetes di dahinya. Di hadapannya, Ratu Gunung Wilis terduduk lemah di atas tanah. Wajah anggunnya, kini terlihat rapuh, mata yang tadi menyala penuh amarah, kini meredup bagai api yang padam. Ratu Gunung menunduk, suaranya parau, ketika akhirnya ia berkata, "Manusia, kopi itu kenapa membuat tubuhku lemah? Bukankah aku memintanya untuk menambah kekuatanku?" Wali Paidi mendekat perlahan, menatap sang ratu dengan lembut. Ia duduk di hadapan sosok gaib itu, menaruh termos kopi, yang masih tersisa di sampingnya. Dengan suara tenang, ia menjawab, "Kopi itu tidak berisi apa-apa,
selain kesederhanaan. Ia lahir dari tanah, dirawat petani dengan keringat, diseduh dengan sabar, lalu disajikan dengan tulus. Yang membuatmu lemah, bukan kopi itu, Ratu, melainkan hatimu sendiri. Kau ingin menambah kesaktian, tapi lupa bahwa kekuatan sejati tak pernah datang dari luar, melainkan dari dalam diri. Ratu Gunung terdiam. Kata-kata Wali Paidi seperti anak panah yang menembus dinding kesombongan dalam dadanya. Selama berabad-abad, ia merasa dirinya penguasa tertinggi di Gunung Wilis. Tak terkalahkan, tak tergoyahkan. Namun, secangkir kopi sederhana telah mengguncang seluruh keyakinannya. Air matanya jatuh, membasahi tangan halusnya. Ratu Gunung menatap Wali Paidi dengan wajah yang tak lagi penuh keangkuhan, melainkan penuh kepasrahan. Apakah aku telah salah selama ini? Mengejar kesaktian, menuntut pengikut, menjaga gunung dengan rasa takut. Semua itu hanya membuatku terikat. Aku bahkan tidak lagi merasakan ketenangan. Wali Paidi tersenyum kecil, lalu berkata lembut dengan penuh persaudaraan. Tak ada kata terlambat, Ratu. Bahkan gunung yang tinggi pun masih bisa dituruni, bila kita mau melangkah ke bawah. Kesaktian tanpa keikhlasan hanya akan jadi beban. Sementara kelemahan yang diterima dengan hati lapang justru akan menjadi kekuatan yang sesungguhnya. Hening kembali menyelimuti. Hanya suara burung dan desir angin yang menemani mereka. Namun keheningan itu bukan lagi mencekam, melainkan penuh ketenangan. Perlahan Ratu Gunung berdiri. Tubuhnya memancarkan cahaya lembut, bukan lagi aura angkuh, melainkan cahaya ketulusan. Ia menunduk dalam kepada Wali Paidi. Mulai hari ini aku berjanji, akan menjaga gunung ini dengan cara berbeda. Bukan lagi dengan rasa takut, tetapi dengan kasih. Aku akan menjaga keseimbangan antara dunia gaib dan dunia manusia, agar keduanya bisa berjalan berdampingan. Wali Paidi mengangguk, matanya berbinar. Itulah yang seharusnya. Alam tak butuh ditaklukkan, ia hanya butuh dijaga. Gunung tetap megah, dan engkau akan menjadi penjaga yang benar-benar dihormati, bukan ditakuti. Hari itu, cahaya matahari sore menerangi puncak Gunung Wilis. Ratu Gunung perlahan menghilang, meninggalkan jejak harum bunga liar yang semerbak di udara. Wali Paidi menatap langit, menarik napas dalam-dalam, dan hatinya lega. Keesokan harinya, Wali Paidi turun gunung. Penduduk yang sejak lama resah, menyambutnya dengan penuh harap. Mereka ingin tahu, apa yang terjadi di atas sana. Salah satu tetua desa, bertanya dengan suara bergetar. Bagaimana, Paidi? Apakah gunung sudah tenang? Apakah penguasa gaibnya masih mengganggu? Wali Paidi tersenyum, matanya memandang ke arah puncak Gunung Wilis, yang menjulang di kejauhan. Gunung itu baik-baik saja. Penguasanya sudah berjanji, ia tak lagi menebar rasa takut. Kalian tak perlu risau, karena yang kalian butuhkan bukan rasa takut, melainkan rasa syukur. Gunung ini adalah berkah, bukan ancaman. Penduduk terharu. Mereka meneteskan air mata, bukan karena takut, melainkan karena lega. Sejak saat itu, mereka memandang Gunung Wilis dengan cara berbeda. Bukan lagi gunung angker, melainkan gunung yang penuh berkah. Wali Paidi lalu mengeluarkan cangkir kaleng kecil dari tas kainnya. Ia duduk di balai-balai bambu, menyeduh kopi dengan tenang. Aroma kopi segera memenuhi udara, membuat semua orang ingin mendekat. Ketua desa berkata sambil tersenyum, sepertinya kopi itu bukan sembarang kopi, Paidi. Ia bisa menenangkan hati siapa saja. Wali Paidi terkekeh pelan. Kopi ini biasa saja. Yang membuatnya istimewa, adalah saat kita meminumnya dengan hati yang tulus. Sama seperti hidup, bila dijalani dengan ikhlas, ia akan terasa nikmat, meski sederhana. Semua orang tertawa kecil. Suasana desa penuh kehangatan. Malam itu di bawah cahaya lampu minyak, Wali Paidi duduk bersama rakyat desa, menyeruput kopi hangat, dengan hati damai. Sejak hari itu,
kisah Wali Paidi di Gunung Wilis menyebar luas. Orang-orang tak lagi menakuti gunung, melainkan belajar mencintai alam. Ratu Gunung pun menepati janjinya, menjaga keseimbangan dengan penuh kasih. Dan Wali Paidi, ia tetap melanjutkan perjalanannya, membawa termos kopi di tangannya, dan menyebarkan ketulusan, kemanapun kakinya melangkah. Karena ia tahu, kesaktian sejati, bukanlah ketika dunia tunduk pada kita, melainkan ketika hati kita, mampu tunduk pada Yang Maha Kuasa.